Benteng KKP hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bahari, selamat datang di podcast Segara episode kelima. Episode kali ini kita masih dalam semarak Expo Aquaculture dan gelar percontohan pengembangan agribisnis sektor kelautan dan perikanan dalam acara Pekan Nasional atau PENAS KTNA ke-16 di Padang, Sumatera Barat. Sahabat Bahari, kalau 2 episode sebelumnya kita sudah membahas ya, kita ngobrol dalam tentang kegiatan berbudidaya dalam sektor kelautan dan perikanan. Kali ini kita bergeser sedikit akan membahas tentang kegiatan pengawasannya. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa sudah hadir di sini bersama kita Pak Eko. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Mbak Anggi. Ya, gimana kabarnya Pak Eko hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Masih semangat ya Pak, walaupun ini sore hari. Aktif sekali sahabat Bahari. Pak Eko ini juga tadi siang, kemarin pagi juga turut mengisi ya Pak ya, sebagai pengisi acara di saung pelatihan ya. Iya betul. Gimana Pak mengisi acara di saung pelatihan? Saya lihat sebentar itu ramai sekali sepertinya sesi Bapak saat membawakan acara. Ya, saung pelatihan bagi PSDKP kemarin terhadap anak-anak SD ya. Ya tahu sendiri ketika anak-anak SD kita berikan pelatihan, pastinya sesuatu yang menarik yang harus kita hadirkan, sesuatu yang menyenangkan yang harus kita hadirkan agar materi yang kita sampaikan masuk ke mereka pastinya. Kalau umpamanya sesuatu buat anak-anak kita berikan sama halnya dengan dewasa, pasti susah gitu kan. Makanya yang kita berikan adalah visualisasi, contoh, analogi terhadap apa yang akan kita sampaikan. Terlebih kemarin itu terkait destructive fishing yang kami sampaikan terhadap anak-anak, sehingga kemarin kita berikan contoh aja di akuarium itu ada ikan besar dan kecil, kita berikan contoh ini sebagai sebuah racun, kita tembakkan, yang kena yang kita tembak ini sebenarnya ikan besar nih, kena nggak yang kecil? Kena. Lebih tertarik dengan hal seperti itu. Berbeda dengan yang dewasa, cuma sebagai sebuah bayangan saja yang kita sampaikan, mungkin mereka sudah tahu. Tapi kalau anak-anak tanpa visualisasi pasti agak susah menerimanya. Betul sekali, harus lebih menarik ya Pak ya, kita mengemas pembelajarannya. Baik sahabat Bahari, sedikit informasi, Bapak Eko Prasetyo Ritanto ini adalah seorang pengawas perikanan muda dari Pangkalan PSDKP Lampulo ya Pak ya, yang di tahun 2022 juga mendapatkan predikat sebagai pengawas perikanan teladan. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi sangat tepat sekali narasumber kita pada sore hari ini untuk kita tanya-tanya nih sahabat Bahari untuk berbagi informasi ya Pak ya. Terkait kegiatan pengawasan di Lampulo ini ya Pak ya. Iya, Bang. Sahabat Bahari, destructive fishing sendiri merupakan cara penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom ikan atau bahan beracun yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan tentunya ya. Dan sahabat Bahari, pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak ini tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak tahun 2019 sampai 2023, betul ya Pak ya? Iya betul. Boleh dijelaskan nggak Pak lebih detailnya terkait destructive fishing ini sendiri tuh sebenarnya gimana sih Pak? Seperti apalah? Iya. Di dalam Kepmen 114 tahun 2019 tersebut terkait rencana aksi nasional dan pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak khususnya di tahun 2019 sampai tahun 2023, di situ menjelaskan bahwa destructive fishing itu adalah kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat, bahan, cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, dan juga termasuk penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Dalam destructive fishing ini bisa saja dia menggunakan bahan beracun, biasa digunakan itu adalah potasium cyanida atau biasa disebut juga dengan blast fishing. Terus kalau yang kedua itu adalah penggunaan bom atau yang biasa disebut dengan dynamite fishing. Ini yang biasa digunakan adalah potasium nitrat atau amonium nitrat. Dan yang ketiga adalah electrical fishing.
atau penggunaan setrum biasanya. Meskipun hanya sebatas alat sederhana sebenarnya, tongkat yang disambungkan dengan kabel dan baterai yang dibawa oleh si pelaku destructive fishing tersebut, pelaku electrical fishing. Itu adalah beberapa contoh dan beberapa bagian yang termasuk dalam destructive fishing. Kita berbicara berarti kegiatan berbahaya ya Pak ya, ada 3 jenis tadi ya? Iya. Ada dynamite, Ada dinamit, ada blast, ada electrical. Electrical. Itu 3-tiganya pastinya sangat berbahaya Pak, atau ada Iya. tingkatannya sendiri dari ketiga jenis ini Pak? Secara prinsip bahwa 3 hal tersebut pasti berbahaya untuk sumber daya ikan dan lingkungannya. Kalau untuk dinamit fishing atau bom, ini adalah cara untuk mematikan ikan agar mudah untuk mengumpulkannya. Sedangkan untuk blast fishing yang meracun itu adalah cara untuk melumpuhkan ikan agar mudah mengumpulkannya, sehingga yang diharapkan adalah ikan hidup nantinya. Karena berharap cuma pingsan saja. Sedangkan electrical fishing ini adalah cara untuk melumpuhkan maupun mematikan ikan, karena bisa jadi dia pingsan, bisa jadi dia mati harapannya ketika electrical fishing. Tapi dari tingkatan ini, dari 3 jenis kegiatan ini, kalau bisa dikatakan semuanya berbahaya. Kayak dinamit, dari 1/4 kilo 250 gram dinamit itu bisa saja merusak kurang lebih 5 meter persegi karang, itu 5 meter persegi karang. Itu dinamit kegiatannya. Sedangkan untuk kegiatan blast fishing atau yang menggunakan racun, ini bisa dikatakan ini lebih berbahaya dibandingkan penggunaan dinamit. Karena meskipun hanya kecil, tetapi karena ada pengaruh arus laut, air biasanya seperti itu, seperti yang kita kami sosialisasikan ke anak-anak kemarin gitu kan. Kita hanya meneteskan sedikit atau menyemprotkan sedikit ke satu titik. Tapi karena arus laut itu yang kita nggak tahu arahnya kemana saja, akhirnya racun itu menyebar. Makanya bisa jadi ikan kecil itu terkena, bisa jadi karangnya juga terkena, bisa jadi ketika ada ikan yang dilindungi berada di sana juga terkena, gitu kan. Itu pengaruhnya di sana. Berbeda ketika memang bom hanya titik itu saja yang terkena, tapi dengan luasan-luasan tertentu saja, gitu kan, dengan luasan-luasan tertentu. Dan begitu juga dengan setrum, gitu kan, begitu juga dengan setrum. Mungkin kalau umpamanya terlalu besar, tidak hanya melumpuhkan atau mematikan ikan, bisa saja juga mematikan si pengguna setrum itu, gitu kan, ketika berbahayanya. Ya, kalau terlalu besar, makanya dia pasti mengukur. Sehingga kalau bisa dikatakan tingkatannya, ya kalau kami bilang blast fishing atau yang penggunaan racun itu pengaruhnya lebih besar dibandingkan yang kedua hal tadi. Itu. Dampaknya Pak dari ketiga kegiatan destructive fishing itu yang sudah diklasifikasikan, kalau kita pengen tahu dampak yang pernah terjadi atau buat keberlanjutan kan sangat jelas. Nggak masuk lah ya Pak, ini sangat berbahaya sekali, makanya perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Dampak-dampaknya boleh ini nggak sih Pak, dijelaskan Pak? Untuk dampak cara penangkapan ikan yang merusak, yang pertama ikan kecil itu ikut mati. Karena penggunaan racun, karena contoh saja penggunaan racun itu bisa jadi kalau bagi ikan besar dia hanya pingsan. Tapi kemampuan bagi ikan kecil untuk menerima racun itu berbeda, gitu kan. Daya tahan tubuh daya tahan tubuhnya kan berbeda, gitu kan. Bahkan kalau manusia sendiri pasti konsumsi obat untuk orang dewasa 1, anak-anak pasti setengah. Dosisnya berbeda. Iya, dosisnya berbeda. Begitu juga dengan ikan kecil yang harapannya itu masih hidup, akhirnya ikut mati kan. Itu karena dosisnya berbeda. Itu ikan kecil ikut mati. Yang kedua, pengaruh terhadap manusianya sendiri yang seperti bilang tadi. Mungkin kalau yang sering terjadi penyetruman sih, gitu kan. Penyetruman akhirnya kena ke diri sendiri. Begitu juga dengan bom banyak gitu kan. Kalau umpamanya meleset ngelemparnya, bisa jadi kena ke si manusianya, gitu kan. Iya, kalau meleset lemparannya tepat sasaran, bisa jadi kena manusia sendiri. Itu pasti berpengaruh ke si badan manusia. Yang ketiga, ikan yang dilindungi bisa saja juga terkena kasus tersebut. Itu istilahnya ya tadi yang seperti dicontohkan,
Mungkin di sekitaran karang ada ikan yang dilindungi ikut-ikutan mati. Terus yang lainnya karang terjadi bleaching ya, pemutihan. Bleaching karang, Ya, betul sekali. terjadi pemutihan yang akhirnya mati gitu kan. Bahkan bahayanya terhadap karang gitu kan, ketika itu sudah mati, untuk menghidupkan lagi, untuk melestarikan karang lagi, ini cukup lama. 1 senti karang itu untuk tumbuh butuh 10 tahun untuk mendapatkan itu lagi. Ngebomnya semenit, Iya, betul. dampaknya bertahun-tahun ya Pak, 10 Iya. tahun, puluhan tahun ya. Iya, 10 tahun untuk dapat 1 senti gitu kan. 10 tahun 1 senti. Iya. Kalau 10 senti mau kita dapatkan, berarti 100 tahun baru bisa dapat. Itu bahaya penggunaan dari cara penangkapan ikan yang merusak. Itu sih. Itu cara penangkapan ikan yang yang merusak ya Pak Iya. ya. Kalau memangnya seperti apa Pak cara menangkap ikan yang dianjurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maksudnya ya yang menjaga ekologi lautnya, itu yang dianjurkan itu seperti apa sih Pak Eko? Iya. Cara penangkapan ikan yang dianjurkan pastinya sesuai dengan Permen KP nomor 18 tahun 2021 tentang penempatan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Seharusnya sesuai dengan itu, karena di situ sudah diatur alat tangkap mana yang diperbolehkan, alat tangkap mana yang dilarang. Ketika menggunakan alat tangkap tersebut, yang diperbolehkan pastinya itu ramah lingkungan, karena sudah ada perhitungan sendiri bahwa alat tangkap yang digunakan ini ramah lingkungan. Sebagai pengganti saja, umpamanya kalau kita mau menangkap ikan hias yang ada di sekitar karang, kenapa kok kita nggak menggunakan bubu sih gitu kan? Bubu. Iya, perangkap saja umpamanya. Itu kan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan racun seperti itu. Itu lebih ramah lingkungan dengan penggunaan bubu. Beberapa nelayan sebenarnya juga menggunakan jaring untuk menangkap ikan di sekitar karang tersebut. Itu diperbolehkan kok gitu kan. Itu diperbolehkan dengan menggunakan jaring. Tetapi terkadang ada nelayan yang pengen instan dengan cara mudah gitu kan. Istilahnya effort untuk melakukan penangkapannya mau yang gampang-gampang saja. Gampang cepet. Iya, gampang banyak cepet gitu gitu kan. Sehingga ya udah pakai racun. Padahal ada cara yang lebih sesuai, lebih ramah lingkungan dengan menggunakan jaring, dengan menggunakan bubu kalau umpamanya yang di sekitar situ. Kalau umpamanya yang di bom itu kan lebih ke permukaan sebenarnya. Dia melihat kumpulan ikan baru dilempar bom kayak gitu. Ada porsen kok sebagai penggantinya seperti itu kan. Kalau besaran kapalnya tinggal ngikuti saja. Ketika memang besarnya memang besar ya porsen yang pada umumnya besar. Kalau memangnya yang kecil ya tinggal mini porsen. Itu kan lebih ramah lingkungan. Ataupun menggunakan gillnet. Gillnet. Ya, mau bottom mau istilahnya middle gitu, yang di pertengahan ataupun yang di bawah ataupun yang di permukaan, itu bisa digunakan. Bisa digunakan. Iya, berdasarkan tingkah laku ikannya seperti apa. Sudah ada pilihannya di Permen KP nomor 18 tahun 2021, mana yang ramah lingkungan, mana yang dilarang, itu sudah ada pilihannya. Sudah tertuang semua ya berarti Pak di situ Pak. Oke, sahabat Bari, mungkin kalau misalkan lebih detailnya lagi, pengen belajar tuh, dalami aja berarti ya Pak itu Kepmen tersebut ya Pak ya. Iya, tinggal dibaca aja di Permen KP nomor 18 tahun 2021 tentang alat penangkapan ikan tersebut gitu kan, mana yang diperbolehkan, mana tidak gitu kan. Ada pastinya. Ada di situ. Kita kalau ngomong apa namanya dari Pangkalan PSDKP Lampulo sendiri, kalau boleh tahu wilayah kerjanya itu di mana saja Pak? Wilayah perairan mana saja Pak? Untuk PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP Lampulo ini kami mencakup di WPP 572. WPP 572. Iya, perairan Barat Sumatera, mulai dari Sabang sampai Provinsi Bengkulu. Dan Sumatera Barat ini juga salah satu bagian dari wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo. Upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak, khususnya dari teman-teman di Pangkalan PSDKP Lampulo untuk mencegah destructive fishing ini sendiri itu apa saja Pak? Iya, ada beberapa hal yang memang sudah kami lakukan. Sebenarnya ada kegiatan preventif, ada kegiatan preventif untuk pencegahan, ada kegiatan represif ya. Dari untuk preventif sebagai awalan,
itu kita memberikan sosialisasi pastinya. Sosialisasi. Memberikan sosialisasi, edukasi kepada pelaku perikanan. Kepada pelaku perikanan. Ya, kalau umpamanya targetnya istilahnya pelaku DF, terkadang kan nggak bakal muncul itu, Pak. Tapi secara umum kepada pelaku perikanan yang ada sekitar wilayah-wilayah yang pelaku DF sih. Karena memang sudah kita petakan kan di mana saja istilahnya, oh wilayah sini yang rawan ataupun pelaku pengguna destructive fishing seperti itu. Pengguna bom umpamanya kayak gitu. Itu kan sudah kita petakan. Kita tinggal memberikan sosialisasi di sekitar situ gitu. Minimal nelayan-nelayan di sekitar situ dengar. Minimal itu kan tahu bahwa bahaya dari DF itu seperti apa. Kita berikan edukasi di sana. Contoh lain tadi mungkin seperti anak-anak yang kita berikan itu sebagai salah satu pencegahan. Harapannya ketika anak-anak mengerti dari awal, ketika besar nanti dia nggak akan melakukan itu. Terlebih ketika dia bekerja nanti di ranahnya atau sektor kelautan perikanan. Harapannya seperti itu. Itu adalah kegiatan dari preventif. Yang lainnya kita membuat peta rawan DF istilahnya gitu. Peta sebaran rawan destructive fishing. Ya. Penentuan di Aceh ini di mana saja gitu. Di Aceh di mana saja. Di Sabang kah, di Ujung Pancu kah? Itu bagian dari ataupun di Simelu. Terus main Sumatera Barat itu ada juga di Mentawai, di Sumatera Utara mungkin di Nias. Itu adalah peta-peta rawan yang terjadinya destructive fishing. Yang sering terjadi destructive fishing. Ketika kita mengetahui hal tersebut, kita akan bisa melakukan kegiatan pencegahan misalnya gitu. Kegiatan pencegahan, proses pengawasan larinya. Pencegahan, yang kedua itu pencegahan yaitu melakukan pengawasan terhadap muatan kapal. Sebagai bagian adalah pengawasan terhadap muatan kapal. Ketika kapal-kapal, terlebih kapal kecil biasanya kalau muatan kapal, pelaku bom, pelaku blast fishing atau racun tadi kebanyakan adalah menggunakan kapal-kapal kecil. Sehingga sebelum mereka melaut, kita cek apakah dia membawa bom ataukah dia membawa racun atau tidak. Itu kita lakukan sebagai langkah pengawasan untuk mencegahnya. Dan yang terakhir represif, ya akhirnya ketika memang bandel, ya ditangkap. Proses hukum pidana, hukuman lah, penjara, denda. Pastinya itu. Kalau itu yang kami lakukan. Pernah menangkap yang sampai bandel, sampai ditindaklanjuti? Ada pastinya. Ada. Ya. Itu terakhir kapan, Pak? Yang terakhir kemarin 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu di mana? Di Simelu itu terjadi, mohon maaf, 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu itu terjadi kegiatan bom ikan, gitu kan, kapal bom ikan di wilayah Simelu. Dari hasil operasi bersama antara Polairut Simelu dengan tim pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo itu mendapatkan 1 kapal pelaku dynamite fishing, pelaku penggunaan bom ikan. Itu di wilayah Simelu. Itu kami tangkap karena mereka melakukan pemboman ikan. Sudah ditangkap ya Pak? Sudah. Kemudian tindak lanjut ke depannya seperti apa Pak Eko? Saat ini sudah dilakukan proses penyidikan terhadap pelaku DF tersebut. Itu sudah dilakukan penyidikan. Pastinya nanti akan seterusnya ya dilakukan penuntutan oleh jaksa dan sampai persidangan sih sebenarnya itu. Tapi beberapa kali kita juga sudah melakukan proses represif ya, kita bilang tadi untuk melakukan penindakan terhadap pelaku DF. Di tahun 2021 itu 3 kapal. Dia pelaku, kebetulan kalau ini meracun ya. Meracun, ya. Potas Pak? Potas. Iya, diindikasikan menggunakan racun karena dia kedapatan menggunakan kompresor. Menggunakan kompresor, 3 kapal. Dan sudah dihukum 2 tahun. Untuk pelaku di Simelu tersebut. Meskipun 3 kapal, tapi kita tersangkakan 14 orang. Hampir semuanya kita tersangkakan karena mempunyai peran masing-masing dan dihukum 2 tahun. Itu di tahun 2021. Itu ke-14 orang tersebut hukumannya sama, rata 2 tahun atau beda-beda Pak?
beda-beda berdasarkan perannya ya tergantung perannya. Tetapi yang paling tinggi adalah 2 tahun. Ada yang 1,5 tahun itu pun ada. Itu tergantung perannya, apakah dia sebagai nakoda ataukah hanya sebagai anak buah kapal yang melempar bom, ataukah dia hanya yang memilah-milah ikan, bahwa seperti itu, mengumpulkan ikan di bawah seperti itu juga punya peran masing-masing dari kegiatan. Mohon maaf karena ini pelaku kompresor ya yang blasting, karena dia punya peran masing-masing, apakah dia membawa kapal ataukah dia yang menjaga mesin kompresornya. Ketika mesin kompresor itu mati, yang kasihan yang di dalam penyelamnya. Oh iya. Yang langsung kasihan adalah yang penyelamnya. Maka punya peran, dia harus menjaga kompresornya agar tetap hidup. Ataupun dia sebagai penyelam itu juga ada perannya. Sehingga dari 14 awak kapal, istilahnya gitu kan, awak kapal, 3 kapal, ada yang 5, 4, ya semuanya dihukum gitu kan, tergantung perannya masing-masing. Sehingga tapi paling tinggi adalah 2 tahun. Paling tinggi yang itu 2 tahun ya Pak. Tapi kalau di Kepmen KP 114 itu hukuman tertinggi maksimal Bukan. berapa? Kalau Kepmen KP 114 itu kan lebih rencana aksi nasional pengawasan dan penanggulangan. Ini berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan, disebutkan di pasal 84 itu ketika dia melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, entah menggunakan bahan peledak, entah menggunakan bahan kimia, gitu, ataupun seperti racun tadi, dia dihukum dengan paling tinggi adalah 6 tahun dan denda 1,2 M. Paling tinggi 6 tahun, denda paling banyak 1,2 miliar. 1,2 miliar. Iya. Oke, kalau kita bicara hukuman ya Pak, yang sudah Iya. terjadi kan itu ada yang sedang dihukum lamanya 2 tahun ya Pak? Iya. Apakah dengan dipenjara ataukah denda itu cukup membuat para pelaku destructive fishing ini jera Pak? Kalau kami melihat sebenarnya jera juga sih. Ketika memang ada teman-temannya yang dihukum, pastinya larinya ke dampak sosial bagi si pelaku destructive fishing tadi. Bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan istrinya. Tapi terkadang juga kambuhan, gitu kan? Kambuhan. Iya, karena dia tidak punya keterampilan lain selain menggunakan alat yang merusak ini, gitu kan? Alat yang membahayakan ini. Keterbatasan Dia harus, ya berarti Pak, iya. keterbatasan skillnya itu ya. Dan itu menjadi salah satu permasalahan sehingga keluar Permen 114 2019 tersebut, Kepmen ya, Kepmen 114 tahun 2019 tersebut terkait rencana aksi nasional. Salah satu permasalahannya adalah nelayan tidak mempunyai keterampilan yang lebih terhadap alat tangkap lainnya, gitu kan. Sehingga karena sudah terbiasa menggunakan sesuatu yang instan, mudah, ketika dia belajar menggunakan yang harus bersabar, contoh tadi penggunaan bius kita ganti dengan bubuk, maunya kayak gitu, kan lebih lama nih, harus nunggu. Mereka nggak bersabar dengan itu, ya akhirnya kambuhan terjadi. Tetapi ketika memang sudah mengena terhadap dirinya, gitu kan, ketika penggunaan kompresor bisa jadi lumpuh, gitu kan, bisa jadi lumpuh terhadap dirinya, gitu kan. Sudah pernah ada yang kejadian Pak sampai lumpuh Pak? Ada kasus di Ujung Pancu Aceh, gitu kan. Itu sudah ada yang lumpuh separuh ya, lumpuh separuh. Itu gimana kalau lumpuh, berarti nggak bisa nangkep ikan lagi dong Pak? Ya pastinya, berarti dampak sosial ya terhadap anak, terhadap istrinya, terhadap dirinya sendiri. terhadap juga dirinya ya, Pak, sendiri, ya itu malah yang membuat diri sadar, gitu kan. Tapi apakah kita harus menunggu rusaknya diri, gitu kan istilahnya? Jangan harus nunggu sampai lah kalau sakit, bisa, gitu kan, ya. lumpuh baru mereka tersadar dengan kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Jangan sampai kan, harusnya. Ya sudah, ketika tahu bahwa teman-temannya terjadi nih terhadap diri sendiri lumpuh, ataupun bisa jadi ada yang kena bom namanya gitu, terbakar gitu. Tapi kalau di Lampu Lo belum menemui itu, tapi yang lumpuh sudah menemui selain seperti itu. Tetapi kan banyak contoh di luar yang terjadi hal tersebut. Apakah harus menunggu sampai seperti itu?
sehingga anak istri nggak terurus baru sadar. Ya kalau bisa jangan lah. Iya, harapannya kan seperti itu. Iya, kan sudah dilakukan sosialisasi juga nih sahabat Bahari oleh teman-teman dari PSDKP. Ini juga nggak cuma di Lampulo aja, PSDKP itu tersebar ya Pak ya? Iya, di seluruh PSDKP wilayah seluruh perairan Indonesia. ya. Iya. Pastinya ketika sudah ada informasi, oh destructive fishing itu dampaknya seperti ini untuk alam, dampaknya seperti ini untuk sosial, untuk diri sendiri juga sudah ada contohnya ya Pak ya. Ada contoh kasus yang mana si penangkap ini, si nelayan ini sampai lumpuh sahabat Bahari. Harapannya sih jangan sampai itu terjadi kepada sahabat Bahari atau masyarakat perikanan lainnya. Kita kan belajar juga, memang pengalaman adalah guru paling berharga ya Pak ya. Iya, Tapi betul. kalau bisa untuk hal-hal seperti itu ya cukup melihat pengalaman orang lain saja. Kita belajar dari pengalaman orang lain juga bisa sahabat Bahari. Iya, jangan mencoba sendiri pastinya. Betul sekali Pak Eko. Kita tadi sudah berbicara tentang keterbatasan keterampilan, salah satu kendalanya ya Pak Iya, ya, betul. selama melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat perikanan, Iya. keterbatasan keterampilan adalah salah satu kendalanya. Selain itu apakah ada lagi Pak Eko? Itu sebagai bagian dari permasalahan sehingga muncul tadi rencana aksi nasional. Selain itu sebenarnya terhadap nelayannya gitu kan, terhadap pelaku DF ini yang menjadi permasalahan hasil hukumannya itu terlalu rendah biasanya dia. Hukumannya terlalu rendah. Ya, anggap saja kan tadi 6 tahun. 6 tahun. Tapi cuma 2 tahun. Ataupun berdasarkan perannya akhirnya cuma 1,5 tahun. Oh gitu. Bahkan bisa jadi lebih rendah daripada itu gitu kan. Itu yang kadang tidak bisa membuat efek jerah buat si nelayan. Si para pelaku Iya. destructive fishing ini sendiri ya Pak ya. Terus bahan-bahannya terlalu mudah untuk didapatkan. Potasium sianida bisa jadi itu gampang didapatkan. Ataupun bahan peledak itu juga mudah untuk didapatkan. Itu menjadi bagian permasalahan yang sehingga muncul rencana aksi nasional tersebut. Itu bagian permasalahan yang sering terjadi di lapangan sih sebenarnya. Oke, berarti dengan adanya Kepmen tersebut sudah ada, sosialisasi sudah ada, tapi memang pada realitanya ya Pak ya, masih sering terjadi untuk kegiatan destructive fishing ini sendiri Pak. Betul. Berarti keren sekali dong teman-teman dari PSDKP tetap melakukan pengawasan, patroli ya Pak istilahnya ya Pak ya. Patroli itu dilakukan juga, pengawasan di darat itu juga dilakukan. Pengawasan di darat tadi yang sebelum berangkat kita lakukan pemeriksaan muatan kapal. Kalau patroli itu juga kami lakukan, sehingga salah satu contohnya tadi yang di Simelu ditangkap oleh patroli bersama antara Pol Airut dengan teman-teman pengawas perikanan di Lampulo. Itu salah satu yang kita lakukan. Secara rutin kita lakukan patroli, baik menggunakan kapal speed ataupun yang kita punya kapal pengawas, itu juga kita lakukan. Untuk petugasnya sendiri Pak, Bapak tadi sempat menyebutkan Pol R juga ya Pak ya. Iya. Untuk para petugas yang melakukan pengawasan di kelautan kita, itu ada siapa saja Pak selain dari kita, dari PSDKP? Iya. Kalau untuk kapal pengawas seperti contohnya kalau di pangkalan PSDKP Lampulo adalah Hiu 12. Kalau itu personilnya sudah sendiri, baik nakoda, KKM maupun AKP-nya, anak kapal pengawasnya sudah sendiri. Tetapi kalau untuk yang speed dan di daerah-daerah tertentu, biasanya kita gabungan. Karena kalau hanya pengawas perikanan saja, bisa jadi juga tidak terpenuhi jumlah personilnya. Sehingga pasti kita dibantu sama teman-teman kita, baik itu Angkatan Laut ataupun polisi air dan udara. Patroli gabungan ya? Iya, patroli gabungan. Okay. Termasuk juga dengan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat ya? Iya. Pernah nggak Pak dalam melakukan patroli itu ada cerita-cerita yang menarik yang pengen di-share ke sahabat Bahari di rumah? Kalau pastinya saat patroli, ini lebih ke teman-teman sebenarnya, maupun di patroli gabungan bersama gitu kan. Untuk di Simelu yang tahun 2021 tersebut, dengan bersama Pokmaswas gitu, bersama Pokmaswas, karena yang dilihat adalah Pokmaswas,
si pelaku DF mau menabrakkan kapalnya. Yang kedua, dia juga mau melemparkan alat-alat yang berbahaya gitu kan ke Pokmaswas. Iya, seperti itu. Mau ketangkep tapi malah nyerang gitu. Iya, itu karena yang dilihat adalah istilahnya kapal-kapal yang hampir sama gitu kan. Kalau tingkatan besarnya kapal hampir sama. Tapi kalau untuk di kita biasanya ya kejar-kejaran pastinya. Oh. Kejar-kejaran, lari itu pastinya. Itu kalau kejar-kejaran itu termasuknya asik atau mencekam atau atau gimana Pak Eko? Tergantung kondisi lautnya pastinya, ataupun tergantung kondisi juga kapalnya. Kalau dulu kami pernah melakukan, ini bukan untuk DF ya, bukan untuk yang maksudnya bukan untuk pelaku bom, bukan untuk pelaku bukan pelaku apa racun. Tapi ini pelaku penggunaan alat tangkap yang merusak gitu kan. Maksudnya contohnya troll, dia pelaku troll. Kapal troll itu biasanya lebih besar daripada kapal speed kami. Betul. Iya. Ya sudah, kami dekati ke depan, kita lihat, oh kok sepertinya ini alat tangkapnya alat tangkap yang dilarang gitu kan. Alat tangkap yang dilarang. Kita sebenarnya hanya mau melakukan pemeriksaan saja. Tapi karena kapal itu sudah tahu merasa dirinya salah, dia pasti kontak sama teman-temannya. Dan kebetulan teman-temannya ada di sekitar situ. Sudah langsung melingkari kami. Oh, malah terkepung gitu. Iya, malah kepung dan dia kesebutkan bakar. Yang pastinya ya udah, kita mau nggak mau keselamatan diri juga gitu kan. Nggak mungkin kita juga langsung terus melakukan pemeriksaan atau apapun. Untuk keselamatan diri ya lebih baik sambil mencari tenaga bantu yang lain. Sehingga kita sambil kontak, Pol Air kami kontak, Hiu kami kontak, kapal pengawas yang lebih besar kami kontak, istilahnya untuk membantu kami. Karena memang ada kapal-kapal yang lebih besar dan itu cukup banyak. Kalau nggak salah lebih lah dari 20 itu ada. Wow. Yeah. Itu kalau sudah terkepung misalkan lebih dari 20 kapal. Saya nggak kebayang sih Pak, misal saya ada di kapal pengawasnya. Iya. Yeah. Itu gimana Pak terus kalau kayak gitu Pak? Pernah terjadi kan ya berarti ya? Pernah. Kemudian tapi gimana? Bukan di BPP 572 ya. 571. Berarti resikonya untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan itu juga besar sekali ya Pak. Iya. Karena nggak semudah yang kita bayangkan sahabat Bahari. Kita nemu kapal yang melanggar, kita tangkap kelar gitu, enggak. Ternyata ada yang kita nemu pelanggaran, malah justru kita yang diserang gitu Pak ya. Iya. Bahayanya pastinya di situ. Mereka juga melihat ketika memang yang mendatangi ataupun meskipun pengawas perikanan akan melakukan pemeriksaan, tapi cuma sendirian, sedangkan yang salah-salah lebih banyak itu kan, ya mau nggak mau dia nyerang kan, pastinya seperti itu. Merasa lebih kuat istilahnya kan kayak gitu. Kalau yang salah merasa lebih kuat kan mau nggak mau juga nyerang juga. Iya. Ngeri juga ya Pak ya. Udah merusak alam, dampak yang terjadi juga luar biasa merugikan untuk sumber daya alamnya, merugikan untuk kitanya manusia juga merugikan sahabat Bahari. Jadi ada nggak Pak pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Bahari atau masyarakat perikanan di rumah yang menyimak Bapak nih? Iya. Untuk sahabat Bahari khususnya bagi nelayan sekitar ataupun yang dekat dengan nelayan pengguna alat tangkap yang merusak lingkungan, mau sumber daya laut, sumber daya ikan, harapannya diberitahukan kepada mereka bahwa kegiatan penangkapan ikan yang merusak atau destructive fishing ini akan merugikan ikan baik yang kecil maupun besar, termasuk juga akan merugikan diri sendiri. Sehingga mulai saat ini jangan sampai terkena diri sendiri baru sadar. Mulai saat ini kita harus mengerti bahwa kegiatan tersebut akan mengganggu sumber daya alam dan mengganggu sumber daya ikan yang ada saat ini. Oke. Luar biasa sekali sahabat Bahari, kita berbagi, kita mendapatkan informasi ya. Pelajaran juga dari Pak Eko banyak sekali Pak. Kita mengucapkan terima kasih banyak Pak Eko sudah sama-sama, berkenan untuk berbagi informasi. Gak kerasa Pak, kita udah 30 menitan ngobrol dengan sahabat Bahari yang di rumah maupun yang di sini. Sudah lengkap ya pastinya ya. Tapi kalau misalkan nih sahabat Bahari merasa
pengen tanya, gimana sih emang caranya menangkap ikan yang dianjurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya sahabat Bahari yang ada di Padang, mungkin bisa nggak sih Pak kalau tanya-tanya ke pangkalan PSDKP Lempulo ini misalnya, atau tanya langsung sama Pak Eko gitu, boleh nggak? Boleh saja Mbak. Dipersilahkan ya Pak Iya, ya. silakan saja. Itu sahabat Bahari, atau misalkan belum bisa ke pangkalan, bisa juga masih ada jadwal pelatihan nggak Pak di sini Pak? Kebetulan hari ini selesai nih. Oh sudah selesai, berarti ya memang ke pangkalan aja ya. Datengin Pak Eko sahabat Kalau Bahari, di tanya-tanya lebih Sumatera lanjut. Barat juga ada Satwas, Satuan Pengawasan Ada Sumber Daya Satuan Kelautan Perikanan di Bungus. Di Bungus. Bungus. Oh berarti bisa ke sana, bisa juga ke pangkalan ya Pak ya. Bisa. Oke, sahabat Bahari, itu dia. Kita sudah belajar banyak ya dengan Pak Eko terkait destructive fishing. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi untuk Pak Eko Ya, yang sama-sama. sudah berkenan untuk ngobrol di podcast Segara episode kelima. Dan sahabat Bahari, jangan lupa untuk terus update ya informasi seputar kelautan dan perikanan di podcast Segara yang tersedia di YouTube dan Spotify Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekian podcast Segara episode kelima. Terima kasih dan sampai jumpa.